Dunia entertainment selalu menarik minat semua orang. Kenapa? Karena populer, dapat panggung, dapat duit. Terus selalu tuh semua bakat-bakat baru di segala macam area di industri entertainment, baik yang di balik layar maupun yang tampil, terutama yang tampil kali ya, karena kan dapat panggung gitu. Terus dirimu sebagai seorang musisi dan juga vocal coach itu melatih banyak penyanyi hebat di negeri ini. Pertanyaan gue Nindra yang pertama, perlu nggak sih seorang untuk bisa nyanyi untuk jadi penyanyi? Nah ini mas, ini pertanyaan yang sangat penting. Soalnya gini mas, definisi bisa nyanyi itu kan tiap orang tentu berbeda-beda. Tapi aku selalu bilang ke semua penyanyi, lu udah jadi penyanyi, lu gak nyanyi seminggu sekali kan? Lu kan nyanyi seminggu berapa kali, bisa tiap hari loh. Iya. Satu kali show minimal 5 lagu. Iya. Kalau konser 25 lagu. Lu tuh atlet. Atlet? Iya, atlet suara, udah gak bisa lagi nyanyi casual. Nah, kalau misalkan kita udah atlet, udah gak ada pilihan lain, kita mesti konsekuen, mesti latihan vokal, latihan pernafasan. Kalau enggak, ya kalau kita ada apa-apa sama suara kita, siapa yang mau tanggung jawab? Abis. Jadi yes, definitely mesti latihan secara serius. Jadi walaupun sebenarnya kan setiap orang tuh punya karakter suara yang beda-beda. Yes. Dan sama seperti komunikasi, bernyanyi kan juga bagian dari komunikasi kan. Maksudnya dengan nada. Iya. Dan kalau dia dilatih, dia bisa keren dong. Iya. Apapun jenis karakter suaranya. Iya. Dan bentuk orangnya. Iya. Dan karakter orangnya. Bisa dibuat itu sebenarnya dengan latihan yang konsisten. Bisa. Bisa ya? Bisa. Kalau fales bisa nggak dibikin jadi nggak fales? Nah, penyebab fales beda-beda mas. Ada beberapa orang itu fales memang tone deaf. Tapi sejujurnya cukup jarang nemuin orang yang bener-bener truly tone deaf. Mostly mereka itu yang kesulitan nyari nada itu nomor satu adalah karena nggak biasa aja. Di lingkungannya tuh bukan lingkungan yang nyanyi misalnya. Misalkan di keluarga bapak ibunya ya ngurusin bisnis atau nggak ada ngurusin nyanyi. Atau misalnya waktu dia SMP atau SD gitu nyanyi dikit diceng-cengin. Iya. Trauma akhirnya. Udah dari situ dia kayak nggak mau mengenal aja gitu. Kalau itu memang kejadiannya bisa pelan-pelan. Mau kalau bilang rehabilitasi kayak terlalu ini ya ekstrim. Tapi ya kurang lebih begitu. Dilatih pelan-pelan dari 1 nada dulu, 2 nada dulu. Lama-lama dia akan semakin peka pendengarannya. Tapi kalau dia benar-benar tone deaf, nah itu mungkin akan butuh waktu yang lama banget. Iya. Treatmentnya beda. Treatmentnya beda, setuju banget. Tapi yang pasti dia harus belajar alat musik karena itu sangat ngebantu. Ketika dia bisa melakukan secara fisik gitu mas ya. Oh jarinya mencet ini, maka bunyi nada ini. Iya. Nah, itu kan langsung tuh reaksinya. Mencet piano, oh jariku naik ke kanan, nadanya naik. Gitu. Iya. Nah itu ngebantu. Tapi waktunya berapa lama, setiap orang pasti betul. Berbeda. Gue selalu merhatiin gini ya. Penyanyi luar negeri. Keren-keren. Yes. Power suaranya itu nggak habis sampai mereka tua. Sting, Al Jarreau, terus even Diana Ross mungkin, Whitney Houston selama masih hidup walaupun sempat kacau karena memang kehidupan gelapnya gitu ya. Tapi penyanyi-penyanyi yang dikenal dulu dan masih eksis sampai sekarang itu powernya sama, nggak berubah walaupun umur bertambah. Tapi beberapa penyanyi di sini dulu dan sekarang masih punya panggung. Gue mengamati, terutama waktu gue masih aktif di entertainment, powernya hilang. Itu apa sih penyebabnya sebenarnya? Apa karena memang kulit mereka barat, kita Asia, ada hubungannya nggak sih? Sebetulnya lebih kepada kesadaran akan yang pertama tadi sih mas. Ketika kita lihat di sana, mungkin kalau di luar gitu ya, industrinya kayaknya semua aspeknya udah dipikirin banget sampai hal-hal terdetail.
termasuk gimana caranya merawat dan memperkuat si otot suara ini. Nah di sini banyak klien-klienku penyanyi profesional yang cowok-cowok misalnya mas, Iya. udah nggak bisa lagi melakukan yang namanya head voice. Head voice-nya hilang, gitu. Karena Kenapa? iya, karena Kenapa head voice-nya hilang? itu dia. Karena kita selalu orang Indonesia itu mungkin bukan cuma Indonesia tapi seluruh dunia. Orang tuh selalu menuntut, oh kalau nyanyinya tinggi, kalau nyanyinya keras, pasti dia hebat. Akhirnya karena dia dituntut oleh penonton untuk begitu terus, lama-lama dia Berapa oktav gitu. Betul. Padahal falsetto atau head voice itu kan hal yang sebetulnya bisa kita gunakan dalam nyanyi dan itu penting banget. Tapi kayaknya kurang apa tuh? Kurang megang. Kurang megang. Padahal itu kan bagian dari artnya. Iya. Iya. Nah, kalau di luar tuh mas semua udah bener-bener dipikirin sampai secara musiknya maupun secara fisik sih suaranya, termasuk latihan vokal, pemanasan vokal, vocalizing gitu. Nah kalau di sini pokoknya harus keras gitu. Jadi kerasnya dulu tapi pondasinya nggak ada mas. Itu yang kenyataan, itu benar-benar real gitu. Makanya salah satu passionku juga bikin konten itu pengen deh menyebarluaskan info ini gitu. Silakan belajar sendiri tapi at least lu tahu ada loh cedera vokal tuh nyata loh gitu. Nggak sedikit tiba-tiba dia udah kontrak mas, udah dibayar, habis suaranya. Maintenance makanan tuh perlu nggak sih? Kayak gorengan, dingin, atau itu hanya sekedar sebuah mitos? Menurutku sih perlu banget. Walaupun pita suara kita nggak akan kena anyway, karena dia di saluran pernafasan toh. Tapi reaksi tubuh kita tuh holistik. Aku percaya banget vokal itu holistik banget termasuk ke mental. Nah ketika kita nggak jaga makan, kita bereaksi misalkan lendirnya jadi banyak kalau kita dairy products ya kan, atau misalkan makanan yang membuat kita reaksinya pengen batuk karena lendir segala macam, batuknya itu kan seperti ngebetot pita suara. Nah kalau pita suara capek, pita suara udah kapalan, sulit mas. Jadi tergantung juga selain apa yang mereka konsumsi, termasuk juga tentang stamina tubuh. Oh sangat. Makanya ini juga yang sering aku sampaikan ke teman-teman terutama yang masih muda ya mas. Kalau lihat gaya hidup penyanyi rock misalnya, wah pulang pagi minum party. Padahal itu kan cuma pencitraan media aja. Aslinya mah dia nge-gym. Nge-gym, makan mungkin dijaga banget. Karena kalau enggak kerjaannya hilang. Yang hilang bukan dia pribadi, satu company kan. Betul. Dan orang di balik itu yang membantu mereka. Jadi kalau mau dibilang teknik vokal yang bagus, itu yang seperti apa sih? Yang tidak maksa dan mengeluarkan suara dia yang terbaik. Itu sih, itu kuncinya. Jadi setiap orang tuh bisa aja beda. Misalkan, aku melatih si A nih sampai nada ini. Tapi latih B jangan sampai sini karena suara dia tuh nggak sama gitu. Jadi buat dia itu mungkin secara range vokal berbeda. Tapi prinsipnya tetap mencegah cedera, mengeluarkan suara terbaik. Yang tujuan untuk mendukung si kreativitas. Jadi jangan sampai kebalik tuh mas. Iya. Orang kebalik, dia teknik vokal mendikte kreativitas, itu salah juga. Harusnya kreativitas yang mendikte teknik vokal. Iya. Gitu. Iya. Boleh nggak contohin? Boleh Since banget. dirimu adalah seorang penyanyi Siap. yang baik dan yang maksa. Iya. Contohnya nih, kalau misalkan kita buat penyanyi cowok, itu biasanya nada tinggi itu ini aku nggak ada ini keyboard, tapi kurang lebih ini hayalan aja ya. Iya. Mau mencontohkan. Misalnya dia harus nada tinggi. Gitu. Kalau itu nada aku nggak pakai teknik vokal, maka akan keluar teriak dan maksa. Nah, mungkin aku jauh dikit kali ya. Iya. Keluar gitu. Maksa Maksa asli. banget. Yang nyanyi maksa, yang denger juga akan nggak enak. Dan itu 2 lagu kelar mas. Tapi kalau dia dengan teknik penempatannya, diafragmanya, mungkin lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi bisa nggak capek sama sekali, enteng banget dibanding goodbye. Jadi
Kayak Tarzan ya. Banget Gue denger suara Mas, Tarzan baru. kalau Mas Erwin datang ke sekolahku, itu Tarzan Mas, kayak hutan isinya. Orang pada begitu-begitu di dalam studio itu. Gitu. Jadi kemampuan untuk mengetahui tubuh, apa yang kita konsumsi, merawat tubuh, dan teknik menjadi sangat penting untuk seorang penyanyi sebagai modal dasar. Setuju banget. Merawat tubuh juga Mas, karena kita hidup di dunia visual, udah nggak bisa dipungkiri deh, gitu. Jadi kalau emang seseorang mau konsekuen sebagai penyanyi, dia nggak harus terlahir sebagai foto model, tapi tahu membawa diri dong. Misalkan, kalau misalkan jenis musik yang dibawakan apa dan audiens yang dia tuju seperti apa, tapi kemudian dia misalnya nggak cukuran misalnya, hal simple, atau misalnya bajunya nggak representatif terhadap musik yang dia bawakan, audiens yang dia tuju. Betul, visual banget itu ya. Visual banget. Penting. Ya, yang nggak bisa connect deh tuh. Iya. Ada penyanyi yang ngetop sekali. Contoh ya, karena gue datang dari generasi X generation di era lo kan beririsan ya. Yang waktu itu sangat populer adalah, kita ambil contoh Madonna deh. Menurut gue Madonna, walaupun sekarang juga tetap berkibar dengan gayanya gitu, dia tuh menurut gue sebagai penyanyi kemampuan vokalnya itu B aja. Yang bikin dia ngetop kontroversialnya sama creativity-nya. And she can still very famous, superstar bisa dibilang. Yes, bener banget. Nah itu tadi mungkin kembali ke poin pertama banget yang tadi Mas Erwin tanya. Apakah seseorang harus bisa bernyanyi untuk, nah disinilah kita berurusan dengan industri. Makanya ketika orang datang ke sekolah nih, orang tua terutama, anak saya bisa jadi penyanyi nggak? Nah itu adalah pertanyaan bisnis Bu, bukan pertanyaan seni gitu. Kalau nyanyi, saya jamin bisa nyanyi, mengeluarkan apa yang terbaik dari diri dia. Apakah bisa jadi penyanyi sebagai profesi? Itu pertanyaan bisnis. Maka kita akan bicarakan mengenai production, manajemen, marketing, gitu Mas. Termasuk si Madonna, gitu. Memang, apalagi kalau sekarang ya Mas, kita lihat kemarin kalau nggak salah dia sempat ngadain tour lagi. Dan itu sempat viral juga fotonya, beberapa visual dia yang terlihat agak sedikit memaksakan kondisi gitu. Tapi jangan-jangan itu strategi marketing. Malah mungkin dia takutnya kalau dia terlalu biasa nggak diomongin, barangkali kan kita nggak. Bisa juga banyak aspek gitu ya. Dari pengalaman jadi vocal coach untuk banyak penyanyi-penyanyi hebat, tentu banyak sekali cerita di balik itu. Pengen denger dong. Dan kan ini juga bukan rahasia umum, siapa aja yang pernah kamu coach suaranya, silakan boleh diceritakan. Yang pasti banyak hal-hal yang aku nggak nyangka Mas. Aku sangkain ini mereka bintang-bintang besar, terus ternyata ya mereka taunya cuman santai, ongkang-ongkang kaki, terima job. Enggak ternyata Mas. Mereka orang-orang yang sangat tahu mereka maunya apa. Mereka tahu bahkan sampai ke aspek yang teknis banget, urusan mixing, audio, itu ngurusin banget ternyata. Salah satu penyanyi yang aku salut banget yang pernah aku latih itu Agnes Mo. Dia itu vokal coach-nya banyak ternyata. Jadi ada Mbak Berta contohnya, ada Mas Lucky Tampilang, pokoknya dia kayaknya cari-cari banyak. Nah salah satunya aku pernah ngelatih dia. Nah itu aku pernah beberapa kali nemenin dia kalau konser segala macam. Itu aku lihat sendiri, dia ngurusin sampai ke urusan soundman, itu dia ngurusin. Komputernya udah filenya gimana, sequencernya gimana, ngerti gitu. Aku salut juga. Dan itu yang juga aku sampaikan ke penyanyi zaman sekarang. Lu kan nyanyi tuh adalah sebuah bisnis person gitu. Akhirnya lo melihat diri lo itu sebagai sebuah entitas bisnis yang produk. Ketika lo mesti ngurusin segala macam aspek, banyak banget. Nah, Agnes Mo tuh begitu. Itu mungkin dia tentu ada manajer kakaknya gitu. Tapi dianya sendiri itu paham semua yang terjadi di sekitar dia. Kostum, udah deh semuanya. Itu aku salut banget. Dan ternyata beberapa penyanyi yang aku latih pun begitu. Tentu mereka punya tim, tapi mereka tahu what's going on. Gitu. Itu hal menarik. Yang lucu-lucu apa ya?
Kalau yang lucu-lucu sih ya mungkin ada penyanyi yang sayang banget waktu itu, dia tuh passionate banget sama konser. Waktu itu menghadapi sebuah konser yang cukup besar. Nggak usah sebut nama ya Mas. Nggak usah juga inisial. Nggak usah inisial juga. Nggak usah juga. Konser tapi besar. Nanti bisikin ya. Mungkin kita bisikin. Nah itu saking dia passionate-nya, dia tahu bahwa dia akan nyanyi lebih dari 20 lagu diiringi oleh sebuah orkestra musisi ternama. Wow. Nah, yang kita lihat kan konsernya doang, Mas. Itu akan ada proses latihan dengan orkes, latihan dengan band, ada proses sound check, ada proses GR. Itu semua dijalani dengan sangat luar biasa, full all out. Pas konser suaranya serak. Ya. Baru sekali bikin konser dia. Makanya. Nggak tahu strategi itu. Nah makanya udah diingetin padahal. Tapi atau ya mungkin kalau di seni gitu kali Mas ya. Ego mungkin egonya. Pengen pol tapi nggak mikir bahwa dampaknya nih ada konser beneran. Bener. Baru rehearsal nih gitu. Iya. Jadi kan yang nonton kok gitu. Oke. Kan kurang lebih profesi kita sama. Membantu orang. Yeah. Saya membantu orang belajar komunikasi, dirimu membantu orang punya suara yang indah. Dan di komunikasi itu kan juga ada teknik total vokal, intonasi suara. Dan kalau gue Yandra bilangin ke mereka yang ada di dalam kelas, suara itu harus kita bikin seperti sebuah lagu. Ada melodinya, ada irama naik turunnya. Kan ngebayang kalau ada orang yang ngomong kencang mulu. Duh capek ya, capek ngedengerinnya. Iya. Atau orang yang ngomong pelan banget. Lo ngomong apa sih gitu. Iya. Jadi dia mesti dimainin sama seperti bernyanyi kan. Dan kalau gue ngelihatnya bahwa setiap orang itu jenis suaranya adalah sebuah identitas yang menjadi keunikan mereka. Tapi ketika dia menjadi sebuah nada suara yang ada di dalam sebuah lagu, kadang-kadang penyanyi yang kita dengar suaranya, karakteristik itu tidak terdengar. Seperti ketika mereka ngobrol sehari-hari. Kan kualitas suara lo, kualitas suara gue berbeda. Dan teman-teman di sini dan orang lain juga. Tapi ketika gue ngomong, ya ini kualitas suara gue. Yeah. Tapi ketika dalam bernyanyi, itu ada yang kelihatan, ini karakter, ini suara dia banget. Ini tahu nih suaranya si A. Yeah. Ini Raisa nih gitu. Ini Agnes Mo nih gitu. Ini si siapa gitu. Yeah. Tapi ada juga yang kedengarannya ini siapa sih? Kayak cover version. Aduh. Itu bahaya banget, Mas. Itu kenapa sih bisa begitu? Iya. Apa memang ada teknik itu begitu challenging? Iya. Sehingga karakter suara aslinya tidak ditangkap melalui lagu yang mereka bawakan. Itu adalah jebakan Batman paling bahaya dalam dunia nyanyi, Mas. Terutama kalau seorang penyanyi berangkatnya Mas dari penyanyi regular cafe. Oke. Itu jebakan Batman banget. Karena gini Mas, setiap hari penyanyi cafe harus dituntut nyanyiin lagu baru berapa lagu, misalkan banyak banget. Banyak banget. Iya. Apalagi sekarang dengan era TikTok. Iya. Iya kan, selalu ada lagu viral baru lagi. Iya. Terus banyak juga penyanyi-penyanyi yang sekarang entah dari mana tahu-tahu viral aja. Iya. Akhirnya penyanyi kafe mesti belajar. Iya. Karena nggak ada waktu untuk benar-benar mendalami aransemen, lirik. Ini kan ada waktu Mas. Karena lagunya numpuk yang mesti dipelajarin kan. Ya udah ambil aja yang kayak di rekaman. Niru akhirnya kan. Akhirnya ya dia nyanyi lagu ini kayak Afgan. Nyanyi lagu ini kayak Rosa. Nyanyi lagu Tulus kayak Tulus. Nyanyi lagu Agnes kayak Agnes. Karakter dia hilang gitu. Itu jebakan paling bahaya untuk penyanyi-penyanyi yang main regular di cafe, main wedding, main di hotel. Pokoknya yang terima-terima request. Makanya selalu bilang ke teman-teman gitu, please dong, lo walaupun lo kerja, tapi lo coba deh bikin project sendiri. Atau minimal kalau misalkan lo emang harus banget belajar lagu baru terus, at least ada 1-2 yang lo aransemen yang beda. Misalnya lo cowok bawain lagu cewek, ya kan? Atau misalkan lagunya cepet dibikin slow. Pokoknya jangan keenakan, biar cepet miripin aja sama aslinya. Itu bahaya banget. Nah salah satunya Mas, akhirnya jadi yang kayak tadi Mas Erwin bilang,
dia nyanyi tapi kok nggak tahu ya ini siapa ya, kayak nggak ada karakter, generik aja gitu. Itu kemungkinan besar latar belakangnya dari situ. Oke. Terjawab. Berbahaya banget. Terjawab. Karena kayak dengerin penyanyi baru atau denger, kalau kita nggak lihat orangnya nyanyi, kan kuping kita yang menangkap 100% apa yang terdengar. Dan gini, wah nih mah nggak ada nih karakternya. Wah ini dia banget nih, kita tahu nih. Belum lihat tapi udah tahu. Oh ini si ini. Iya. Berarti setiap penyanyi, setiap orang dengan keunikan kualitas suara yang berbeda-beda juga dituntut untuk bisa mengeluarkan keaslian, otentik suara mereka dalam bernyanyi ya. Setuju banget. Dan itulah kenapa aku jarang banget di kelas saat ngelatih penyanyi bilang lo salah. Karena siapa tahu yang dia pikir, duh salah ya, ternyata itu karakter dia. Tapi karena gurunya terlalu konservatif, formal, pokoknya karena formal sekali gitu mas, disalah-salahin terus penyanyi. Kamu mulai misalnya huruf A-nya kurang terbuka misalnya, jangan-jangan itu racunnya dia, gitu. Itu unique selling proposition, keunikannya dia gitu. Yes. Jadi aku sangat percaya sama basic harus. Again, kita atlet. Iya. Gue suka tuh terminologi bahwa kita tuh atlet. Iya. Karena tiap hari ngejalanin kan? Yes. Punya muscle memory. Exactly mas. Iya. Banget. Tapi kalau ada yang misalnya agak aneh, misalkan vibratonya dia kok aneh banget gitu. Ini terjadi juga sering kan di Indonesian Idol gitu. Kalau orang ngelatih mereka juga sampai season 10 kemarin. Iya. Vibranya aneh. Tentu kalau guru vokal, ya harus dibenerin nih vibranya gitu. Tapi kalau kita ngomongin industri, produser atau art gitu, jangan-jangan vibra yang aneh itu yang orang tunggu-tunggu dari penyanyi ini. Jadi trademark. Ya makanya aku hati-hati banget sama keanehan dan keunikan setiap penyanyi. Jangan buru-buru bilang salah. Kalau itu melukai dia, yes, harus dibenerin secara teknis. Tapi kalau enggak, dan dia nyaman, suaranya nggak apa-apa, terdengarnya juga nggak mendistract, biarin. Gitu. Artinya tidak cuma dalam membawakan diri, tapi juga dalam teknik bernyanyi. Setiap orang yang mau jadi penyanyi harus mengenal siapa dirinya. Aduh itu pernyataan yang menurutku udah menyimpulkan semua. My job as a vocal coach mas, untuk membantu penyanyi menemukan dirinya. That's it. Karena biasanya orang itu, nyanyi yang bagus tuh ya harus seperti Afgan. Iya. Oh nyanyi yang bagus tuh ya harus seperti Raisa. Enggak, nyanyi yang bagus tuh harus seperti kamu sendiri. Tapi yang versi yang terbaik gitu. So apa yang tadi Mas Arim bilang udah menyimpulkan semua sih. Dan itu juga memerlukan eksplorasi kan, Dra, dan juga memerlukan keberanian ya untuk terus mencari dan untuk menemukan. Maksudnya kalau udah ditemukan pun, itu pun kan kita nggak boleh berhenti di titik itu kan. Kan tadi ya versi terbaik kita mengolah lagi, mencari lagi. Kalau nggak nanti orang akan meniru cara kita dan habis kita. Iya benar banget. Itu juga yang kualitas yang aku seneng dari penyanyi profesional. Mereka tuh sebetulnya untuk terkenalnya, untuk viralnya itu pas mereka lagi ngerjain project nggak terlalu jadi prioritas mas. Tapi to get the best itu yang jadi prioritas gitu. Nah itu yang mungkin anak-anak muda yang baru-baru mulai itu ya perlu kita kasih perspektif bahwa kalau lo main goalnya adalah untuk terkenalnya, viralnya, ketika itu nggak terjadi, maka lo fail kan. Iya. Tapi kalau main goal lo bikin karya atau project yang the best, yang wow, bahkan bisa melampaui ekspektasi lo sendiri, mau viral kayak mau enggak. Iya, lo nggak peduli. Itu bukan jadi tolak ukur ya. Yes, gitu. Oke. Itu real banget di professionals. Apakah kualitas suara kita, teknik bernyanyi kita itu sesuai dengan, harus disesuaikan dengan
jenis musik yang akan kita bawain. Misalnya ada karakter suara seperti ini memang cocoknya untuk seriosa. Ada karakter suara ini cocoknya memang untuk lagu dangdut. Ekstrim ya gue. Lumayan jauh. Buset. Lumayan jauh. Jauh banget. Ada nggak kategori pengkategorian seperti itu di industri musik? Jadi memang kita kalau di industri musik ada beberapa aspek seperti warna suara, range vokal. Tapi yang sering nggak disadari ini mas, detail-detail kecil. Jadi ada satu teman kita, Gilang Dirga. Dia itu jago banget impressions kan, atau dia suka sebutnya sebagai impersonate. Orang pikir nih kita mungkin kalau lihat sekilas, oh mungkin warna suaranya yang bukan warna suara mas, ternyata yang di impersonate atau di impressions kan. Tapi detail kecil yang kita nggak sadar. Misalkan kalau orang biasanya ngomong I love you, kalau yang ditiru ngomongnya I love you. Mungkin warna suaranya nggak terlalu pengaruh di situ karena warna suara sama aja. Tapi caranya dia I-nya atau mungkin ngomong V-nya dia V banget pakai pita suara atau V-nya dia mungkin ya kan. Itu detail-detail kecil yang subtle tapi itu yang membuat big difference. Nah, dalam hal genre, setiap genre tuh punya tradisinya. Dangdut ada tradisinya, classical music, jazz. Nah, warna suara itu bisa kemana aja. Tapi subtle detail ini, apakah dia misalkan kalau dia bilang cinta gitu, ada yang dia bilang cintanya cinta, cocoknya kemana nih? Ini juga pernah kasus nih mas, ada seorang penyanyi pop gitu, dia latihan ke tempatku, alasannya karena dia mau keluarin single pop, tapi menurut labelnya lu dangdut banget bro. Warna suaranya pop banget, tapi cara dia ada cengkoknya. Walaupun dia nggak liuk-liukin, tapi ada aja gitu. Mungkin dulunya dia sering dengerin lagu dangdut, terbawa secara nggak sadar. Atau dia pernah pacarin penyanyi dangdut. Bisa jadi mah. Iya. Atau neneknya dulu mantan penyanyi dangdut. Sangat mungkin. Itu kan semua masuk secara nggak sadar mah. Iya. Tahu-tahu keluarnya gitu aja, gitu. Gitu. Itu ada gitu-gitunya tuh. Nah kalau di pop misalkan enggak. Jadi ternyata itu satu detail yang ternyata membuat dia lebih cocok ke dangdut. Jadi untuk menjawab Mas Erwin, yes ada gitu. Dan itu lebih ke detail-detail yang sesuai sama tradisi masing-masing genre. Tapi warna suara enggak. Warna suara bisa kemana aja. Kemana aja ya. Baik. Saya pikir warna suara itu disesuaikan dengan kategori jenis musik yang ada di pasaran. Ya. Pertanyaan berikutnya, pertanyaan bodoh. Bagaimana menurut diri Mundra tentang industri musik di Indonesia saat ini? Di mana udah terlalu luas. Luas tanda petik ya. Kalau melihat sih yang pasti ini di drive sama konten sih pada akhirnya. Konten. Kemarin baru aja bikin video ngomong tentang kita lihat lagu-lagu tahun 90-an durasinya bisa 5 menit. Mas Erwin di radio tentu tahu ya. Durasi lagu 4 menit. Sekarang kita lihat chart di Spotify. Chart lagu-lagu viral 2 menit. 3 menit maksimal ya kan. Bahkan ada yang di bawah 2 menit. Karena produser karena mereka udah pokoknya yang bikin part yang ini yang semenit yang buat TikTok. Iya. Itu prioritasnya. Iya. Short video. Short gitu. Iya. Jadi nggak perlu bikin panjang-panjang, apalagi album. What a waste of money and energy gitu. Iya. Nah, itu kalau kita ngomong industri banget. Tapi untungnya Mas, tentu selalu ada orang-orang gila yang punya ide brilian gitu, yang jadi masih ada gitu. Asal anak-anak muda atau marketnya itu mau lebih open mind. Itu kuncinya ya. Jadi mereka diterima. Betul. Ada yang beli, ada yang nonton, ada yang konsumsi gitu kan. Makanya aku selalu banget mendukung kalau ada acara musik atau festival itu yang berani ngasih ruang buat
orang-orang gila gitu. Karena kalau terlalu cari duit bosan. Betul Gitu. Kayak tiap hari makan gado-gado terus. Gue suka Iya, banget. betul. Tapi tiap hari gue makan gado-gado ya kali. Gue mau sayur asem cuy gitu kan. Betul. Nah jadi kalau misalnya ada sebuah acara musik atau apa yang tiba-tiba yang main dia seru banget gitu, support langsung. Entah gimana caranya, entah dateng, entah sebar-sebarin info ke teman-teman, biar orang makin mau open mind. Karena gini mas, ternyata nih ini semua tergantung yang tadi Mas Erwin bilang, tergantung marketnya. Karena orang pendengar musik gini, kalau musik itu kan unlimited mas. Mungkin kita cuma ada 12 nada tapi itu dikombinasikan unlimited possibility. Tapi kuping pendengar yang limited. Orang udah taunya nada mayor aja. Ngerti. Akhirnya orang kalau bikin yang unlimited kayak lukisan ini misalnya agak abstrak gitu, dia nggak bisa nikmat, dia taunya komik aja. Iya. Jadi dia nggak bisa menikmati dan nggak mengerti juga. Betul. Tapi kalau dia lebih banyak exposure, ada loh musik kayak gini. Iya. Mudah-mudahan marketnya mau lebih membuka possibility itu sih mas. Kalau sekarang gimana menurutmu? Iya. Dengan adanya TikTok dan lain-lain gitu ya, yang semuanya serba short. Apakah edukasi ini kemudian menjadi semakin meluas bahwa bisa kesana kemari, atau justru malah terlalu didikte oleh market? Sejujurnya mas, agak terlalu didik. Ini based on anekdot aja ya, maksudnya yang aku alami sendiri. Karena salah satu pekerjaanku tuh kan bikin konten. Yes. Aku pun budak algoritma mas. Jadi budak Jadi budak algoritma. Jadi nggak cuma budak korporasi, sekarang ada budak algoritma. Budak algoritma. Walaupun sulit ditebak sekarang si algoritma itu ya. Setuju banget. Kita pikir udah bener nih kan. Bener. Belok lagi. Iya. Tapi ya di sisi lain, di sisi yang dimana aku mencari views, mencari AdSense, aku menjadi budak algoritma. Tapi di sisi artnya, aku usahakan selalu hadir di tiap kesempatan yang menyajikan musik-musik yang aneh dalam tanda kutip gitu. Misalkan dengan membeli CD fisik atau vinyl yang fisik, mensupport mereka yang mau berbuat berbeda sehingga hidup ini jadi lebih berwarna gitu. Jadi memang kalau untuk menjawab Mas Erwin agak dua dunia gitu mas. Ngerti. Kalau gue percaya ya Ndra, setiap orang itu ada sisi keunikan dalam dirinya. Tinggal masalah dia tahu atau enggak, dicari atau enggak, dan kemudian dia berani atau enggak. Dan langkah atau kata keberanian itu akan membuat seseorang terlihat berbeda dari orang yang lain. Apakah penyanyi pun yang sudah ada di dalam satu genre musik A, dia bisa berpindah ke genre musik yang lain, atau hanya baiknya ya udah lo penyanyi keroncong, ya keroncong aja cuy, lo dangdut gitu, lo world music, ya udah lo go to that because your quality of voice is suitable with that. Aduh, ini dahsyat banget pertanyaannya. Aku dulu nih mas, jadi ada beberapa hal nih yang ingin aku sampaikan mengenai pertanyaan Mas Erwin. Yang pertama, penyanyi itu boleh jadi spesialis. Walaupun banyak mungkin orang-orang zaman dulu, tapi yang bukan musisi atau bukan penyanyi, mereka akan bilang, lo mesti bisa nyanyi semua genre bro. Gitu. Memang kalau kita jenis pekerjaannya di kafe, ya untuk memenuhi itu itu memang betul. Atau misalkan kita pengen ngambil job, memang betul. Tapi kenyataannya, kalau kita ambil contoh penyanyi seperti Pak Luciano Pavarotti gitu kan. Classical music, opera. Tapi suruh nyanyi lagu Beyonce gitu. Ya nggak cocok gitu. Karena si kualitas suaranya. Dan industri sudah dan dia memilih jenis musik itu ya. Betul. Kecuali dibikin gimmick, oke. Ya kan. Tapi boleh kok seorang penyanyi itu nggak bisa semua, cuma bisa satu genre boleh. Nah, kemudian apakah kalau tahun depan dia mau ganti gimana? Menurut aku justru harus, karena seorang seniman itu berevolusi terus. Bahkan ini kalau kepercayaan aku sih, kalau dia tahun ini ngeluarin misalkan
satu album yang genrenya misalkan kita sebut aja A. Kalau next year keluarin A lagi, nggak menarik sih. Bosen. Bahkan secara market pun bisa disaster buat dia gitu, karena nggak ada yang baru. Makanya kita lihat John Mayer album pertama sama John Mayer sekarang beda banget. Your body is a wonderland. Sekarang misalkan yang terakhir deh, Gravity, lebih ngeblues apa beda. Atau misalnya Coldplay deh. Iya. Variasi musik, jenis musik Beda banget. Dan itu baik secara sudut pandang art maupun sudut pandang komersial, aku sih encourage justru perubahan itu gitu. Jadi aku bilang ke penyanyi-penyanyi, jangan takut untuk bikin keputusan, karena itu keputusan itu tidak written in stone. Lo bisa berubah kok, sesuai dengan hati lo gitu. Boleh. Berarti ini sama seperti bagaimana seseorang dengan transformasi dirinya ya. Di karir, di musik, di kehidupan, di peran yang beraneka ragam. Jadi transformasi itu adalah selalu hadir harusnya. Yes, menurut aku harusnya selalu hadir. Kalau enggak, sayang aja. Banyak potensi yang tidak tertemukan akhirnya. Kalau sekarang bisa dibilang, apakah pengetahuan masyarakat Indonesia terhadap musik dan penghargaan terhadap musik itu stagnan atau justru malah makin banyak pilihan? Pilihannya ada, Mas. Cuma yang tadi merekanya beberapa orang, mungkin mayoritas gitu, memilih yang mereka udah pasti suka aja gitu. Karena mungkin kita untuk spend waktu gampang banget skip. Video tinggal scroll. Spotify tinggal next. Sehingga mungkin orang nggak mau meluangkan waktu untuk mendiscover hal yang baru, yang pasti-pasti aja gitu. Jadi ya makanya nih, aku encourage banget para organizer, media, kasih deh ruang yang aneh-aneh gitu, biar makin terbuka kita. Jadi publik punya banyak pilihan juga. Gue punya pemikiran kayak gini. Dulu sebelum ada teknologi, menjadi populer lebih mudah. Karena platformnya tidak banyak seperti sekarang. Kalau sekarang kita kenal nama si A, dia siapa sih? Terus generasi juga makin berbeda-beda. Tapi platform channel untuk promosi itu makin banyak. Banyak banget. Apakah betul zaman dulu lebih mudah ngetop, atau justru kebalikannya? Zaman sekarang kalau lo bisa gila, lo bisa sinting, bisa paling aneh, lo akan viral gitu. Iya. Ini fenomena yang kayaknya dimulainya di era Sinta Jojo, Mas. Sinta Jojo. Iya. Sama waktu itu siapa sih yang joget itu? Brimob. Oh iya. Bripto Norman. Iya. Iya kan? Itu era dimana tiba-tiba overnight viral. Betul. Tapi apa yang kita pelajari dari Bripto Norman dan Sinta and Jojo adalah ketika dia terbang ke atas, tapi bawahnya dia belum membangun apa-apa waktu itu, ya udah, abis itu bubar. Gitu. Jadi justru karena sekarang banyak orang tiba-tiba out of nowhere viral, akhirnya arti ngetop itu menjadi mengalami perubahan pengertian. Kalau buat aku pribadi, ngetop itu yang akhirnya dia sudah membangun duluan. Ketika kalau dia viral, dia udah punya nih semua ini. Dia akan bisa mempertahankan posisinya. Bahkan yang terakhir aja, Mas, yang Fashion Week, apa sih? Citayam ya sih? Citayam dekat sini, dekat kantor ini. Kan? Ya, dulu ya. Dia ya Citayam Fashion Week. Itu sempat kita lihat beberapa figur-figur yang kemudian naik sekali. Iya. Tapi and they're gone. Karena waktu dia naik belum sempat membangun pondasinya gitu. Ya buat aku sih itu nggak ngetop, cuman viral. Iya. Gitu. Jadi memang membangun sebuah fundamental diri setiap orang untuk menjadi versi terbaik itu adalah perlu eksplorasi dan transformasi.
Kira-kira gitu ya. That's true, Mas. Dra. Yes. Very true. Berarti untuk mereka yang mau ngetop, mempersiapkan ini dan memikirkan ini, supaya mereka tetap menjadi berbeda dan hasil karya mereka selalu tidak sama dari waktu ke waktu. Iya. Seberapa besar sih kemampuan kreativitas? Tadi lo juga udah menyebutkan soal kata kreativitas ya. Iya. Bisa memberikan pengaruh besar terhadap perjalanan karir seorang yang tidak lekang oleh waktu. Caelah. Iya. Gawat kata-kata gue. Betul. Iya. Betul, Mas. Kalau aku sih saranin buat teman-teman yang memang sedang membangun karir, yang pengen selalu dia punya karya yang tidak membosankan, dan selalu come up with something new. Bukalah pikiranmu untuk mengkonsum sebanyak-banyaknya karya orang lain tanpa harus mengimitasi mereka. Iya. Tapi terinspirasi oleh karya mereka. Sangat. Kalau kita mau membuka diri untuk mengkonsum banyak, terus kita olah. Mungkin gini kali, 3 kata. Pertama, imitate, assimilate, create. Oke, imitate, assimilate, and create. Iya. Dan create. Iya, that's the end goal. Iya. Jadi nggak apa-apa, kita konsumsi aja karya orang yang banyak. Misalkan, pengen bikin podcast nih. Kalau kita nggak pernah denger podcast, jangan harap bisa bikin podcast. Iya, Ya tentu. kan? Apalagi yang podcastnya mungkin punya sesuatunya gitu. Iya. Atau mau bikin komik tapi nggak pernah baca komik, gimana caranya? Benar. Gitu. Baca komik yang banyak dari yang paling jelek sampai yang paling bagus, and then you can make one yourself. Gitu. Iya. Dan karir yang lo jalanin kan adalah, tadi lo sempat cerita sama gue bahwa buat lo jauh lebih menarik ya menjadi vocal coach daripada tampil sebagai seorang penyanyi. Menarik banget, Mas. Dan salah satunya, Mas, aku tuh pemalas, Mas. Terus terang aja, pemalas tuh dalam pengertian, lo mau manggung nih, iya kan, katakanlah di luar kota, dari Jakarta udah nyalon, naik pesawat, di pesawat mesti apa, sampai sana mesti soundcheck, bajunya, sepatunya, kayaknya bukan gue deh. Bukan lo yang sekarang gitu ya, bukan maksudnya. Kalau dulu kan dijalanin. Dulu dijalanin demi apapun, bahkan ngangkut keyboard kita jalanin. Tapi sekarang kayaknya prefer di studio, ngomongin konsep, brainstorming sama artis yang muda-muda gitu. Gitu sih. Gue tahu dari Ruth Sana ya, Ute. Iya. Kata Ute dalam ngobrol-ngobrol kita udah lama di podcast ini juga. Dia bilang bahwa kualitas suara penyanyi dibagi suara yang klasik dan suara yang kekinian, jenis suaranya. Dengan tarikan-tarikan yang satu lebih long lasting, yang klasik tentunya, yang kekinian tuh lebih pendek-pendek. Iya. Bener, Dra, maksudnya ada secara tidak sadar ada klasifikasi itu di market saat ini. Setuju sama Mbak Ute. Jadi kalau misalkan mungkin yang tadi Mbak Ute maksud juga, itu jadinya secara umum ya adalah tren. Dan selain gaya musik, cara nyanyi juga ada trendiannya, Mas. Contoh Mas, ya. Yang sekarang trennya gimana? Nah, kalau sekarang tuh bahkan udah jadi meme. Jadi ada masanya penyanyi indie itu nyanyinya agak kayak huruf sambung gitu. Kayak cintai padai kei. Tuh kan, pada tawa, pada ngerti tuh mereka. Itu kayak dari Tiongkok gue denger. Kan? Atau Thailand. Dulu pertama kali orang muncul nyanyi kayak begitu, wah apa nih something new kan. Akhirnya banyak tuh anak muda nyanyi kayak gitu semua. Serius lo, gue nggak tahu sama sekali. Iya, Mas. Kita sebutnya gaya nyanyinya kursif, kayak huruf sambung. Gitu. Padai kei cintai gitu. Ada, Mas, itu tren doang. Nah, semua orang nyanyi begitu akhirnya. Punya radio, maaf gue potong. Gue matiin tuh. Apaan sih nih? Nyanyi apaan nih? Gitu. Iya. Kalau gue dulu ya. Benar, Mas. Lanjut. Nah,
Udah, ketika itu begitu, semua orang ikut-ikutan, akhirnya jadi ya udah hilang. Habis itu sekarang kalau orang yang begitu diketawain, diceng-cengin. Jadi bener banget. Oke. Sementara kalau yang Ada lagi nggak? Ayolah, lo pasti banyak kan, nggak mungkin. Ayolah, tolonglah. apa ya? Padam. Ya, ya mungkin ini juga dulu kayak apa namanya, pengucapan huruf konsonan kayak C, J tapi yang selalu gitu kan, kayak kayak gitu. Kalau klasik kan iya. Kalau klasik kita ngomong cinta gitu. Kalau ada style jadi cinta gitu. Gila jelu. Iya kan? Iya. Jadi memang ada, Mas. Berlebihan jadi sebenarnya. Berlebihan. Tapi bukankah itu bagian dari ekspresi, no? Betul. Because it's art. Betul. Tapi kemudian ditiru sama banyak orang. Menjadi semacam ya itu hal yang kita sebut sebagai tren tadi. Udah deh, akhirnya membosankan. Betul. Gitu. Makanya apa namanya? Memang kembali ke basic sih. Walaupun ada karakter-karakter itu, tetap basic harus kuat. Gitu sih, Mas. Apakah penyanyi yang ngetop itu suaranya atau nafasnya harus panjang sehingga bisa menghasilkan nada dengan oktav yang sangat tinggi kayak Mariah Carey bisa 7 atau 8 gitu ya? Dia sih misalnya alien. Ya. Mariah sih alien, Mas. Alien? Hitungannya udah alien dia. Oh gitu? Jadi untuk penyanyi yang sering datang ke aku gitu, ajarin whistle. Nggak bisa. Atau Lea Simajuntak? Oh my god. Ya kan? Lea Simajuntak, she's an angel. Pokoknya yang pasti ini menarik, Mas. Pertanyaan Mas Erwin ini karena gini, klienku tuh banyak banget jenisnya manusia. Ada yang kita punya latihan yang namanya ban kempes. Jadi kita ambil nafas yang banyak, terus kita sepanjang mungkin. Nah, ada nih penyanyi yang wow, keren. Itu pokoknya kita ngetop pastinya. Ikutan juga teknik ban kempes. Ikutan teknik ban kempes. Bisa melakukan sepanjang 90 detik. Wow. Tapi ada juga penyanyi yang ngetop juga, Mas, dan keren juga, cuman 30 detik. Maksimal tuh. Oh. Gitu. Ternyata setelah kita melihat apa sih yang terjadi, kenapa dia 30 detik bisa ngetop juga. Iya. Padahal cuma 30 detik. Iya. Ternyata it's all about strateginya. Makanya aku bilang ke penyanyi-penyanyi gini, yang penting walaupun nafas kita belum panjang sekarang, atau mungkin teknik kita nafasnya boros gitu, tapi gimana cara kita menstrategikan. Contoh, kalau aku menggunakan suara yang dibilangnya breathy, misalkan nyanyi lagu Indonesia abis, padahal pengennya satu kalimat satu nafas. Jadi, iya. Indonesia tanah air beta, nggak bocor, bisa satu kalimat. Iya. Kalau Indonesia udah kelar. Nah itu jadi itu strateginya, Mas, contohnya. Jadi apakah dia nafasnya pendek atau panjang, asal strateginya benar, dia bermanuver dengan benar, maka dia bisa menjadi penyanyi yang baik. Apakah penyanyi yang baik itu harus mengeluarkan suara dari diafragma? Kalau itu aku setuju. Karena panjang itu tadi. Oh iya. Karena diafragma itu kalau orang udah nyaman dengan diafragma dia, sudah menjadi refleks yang tadi Mas Erwin bilang muscle memory. Aduh, dia belajar yang lain-lain gampang. Nada tinggi, nada panjang, riffs and runs yang kita lagi trendy banget sekarang. Semua dari diafragma. Jadi semua penyanyi genre apapun, mau dangdut kek, mau Melayu, mau rock, mau klasik, yuk kita kulik si diafragma ini, otot kuda-kuda kita. Terakhir pertanyaan ini, sebelum ada 3 pertanyaan. Siap Mas. Jadi ada 4 ya, Bos. Oke, baik. Yang pertama, terakhir nih mau nanya, apakah tips apa yang bisa membuat seseorang menjadi seorang penyanyi yang menonjol? Gua nggak bilang populer, tapi dia menonjol karena lo ngomong tadi ada proses di balik itu yang panjang termasuk kreativitas. Iya. Jangan takut salah. Jangan takut salah. Jangan takut salah.
takut salah adalah penyebab kelumpuhan nomor 1 insan-insan kreatif yang nggak jadi apa-apa. Jadi itu jangan takut salah, karena kita pikir semua orang lebih pintar dari kita, lebih jago dari kita. Enggak juga. Setuju. Kita bisa Setuju kok. banget. Iya kan Mas? Betul. Kita punya kok potensi untuk don't cut ourselves short gitu. Ya. Sejelek apapun kita pikir diri kita, kita punya sesuatu yang bisa kita offer yang berbeda dari orang lain. Jadi please jangan takut salah. Gue mau nambahin boleh nggak? Boleh banget. Mas. Jangan takut salah dan menjadi hina. Aduh, ini makin dalam. Gimana Mas? Gimana? Ya, Mas? Iya. menjadi hina dan jangan takut. Asal jangan nista. Nah iya. Iya dong. Benar Mas. Maksudnya kalau hina kan lo malu di depan publik, Yes. salah lo belajar dari kesalahan lo. Aduh. Oke. Diambil ya Mas ya? Boleh dong. Dipakai ya? Boleh pakai. Ambil. Oh, daftarin ke Haki nih. Iya. Nah sekarang pertanyaan pertama nih ya. Oke, siap Mas. Yang pertama, sebutkan 3 penyanyi Indonesia yang menurut lo mempunyai kemampuan yang beda. Beda tuh bisa macam-macam ya. Oke. Silakan. Nomor 1, I would say Afgan. Dia kalau ngomongin vokal dan teknik vokal, warna suara udah pasti. Dia mangap doang udah ganteng suaranya. Teknik vokal. Suaranya yang ganteng ya, Suaranya ganteng, bukan Baiklah. orang yang maaf ya Gan ya. Siap. Bohong. Teknik vokalnya bisa diadu Mas sama orang-orang yang kuliahnya musik. Teknik vokal Afgan tuh bagus banget. Semua lagu Afgan itu sulit. Rendahnya, tingginya, dia bisa hajar semua. Konser dihabisin tanpa suaranya habis. Buat aku itu kemampuan yang luar biasa, dan semua penyanyi, khususnya yang laki-laki, mesti lihat Afgan in terms of itu, disiplinnya dia segala macam. Kedua, Agnes Mo. Karena dia sekali lagi yang mungkin tadi balik ke cerita awal, dia melihat karir nyanyi segala macam itu the whole picture Mas. Dari hal production, manajemen, bisnis, semua dia pikirin. Jadi nyanyi itu bukan cuman suaranya dia doang yang dia pikirin. Termasuk fisik. Oh dia disiplin fisiknya sadis. Iya. Dan ketiga, nah ini lumayan tough nih karena banyak banget penyanyi aku Ngerti. Tapi kalau harus memilih, aku akan pilih Tulus kayaknya. I love Tulus man. Dia orang aneh yang gila. Maaf ya, orang aneh yang gila ya. Cuma Dia cool juga. Iya. Ini aneh dan gila yang merupakan pujian. Karena ide-idenya kayak dulu kalau orang dengar lagu Tulus, udah deh lo nggak usah main musik, nggak bakal mau label dengerin juga musik lo. Masa bikin lagu tentang sepatu? Iya. Masa bikin Gajah. lagu gajah? Iya. Ngapain? Iya. Tapi Mas, Hati-hati di jalan. coba. Macam-macam. Apa coba? Iya. Tapi kan kita dengar sekarang musik-musiknya dia luar biasa. Jadi mungkin kalau dengan sangat berat hati mengerucutkan ketiga orang mereka. Itulah. Afgan, Agnes Mo dan Tulus. Thank you. Yang kedua, bagaimana cara terbaik untuk bisa vokalisasi agar dapat suaranya enak didengar? Oke. Mungkin ada 3 jurus kali atau 4, jurus. gua kagak tahu. Iya. Yang pertama harus humming. Iya. Humming seperti atau sesimpel itu ringan buat pita suara, jadi ideal buat pemanasan. Itu menyadarkan kita akan getaran di depan wajah sehingga resonansi kita menjadi lebih bagus. Dan ketiga, dia memungkinkan kita untuk mendengar pitch kita dari dalam, bukan dari luar. Sehingga kita lebih sensitif sama pitch, sehingga saat kita panggung nih Mas, ear monitor mati Mas. Iya. Nggak apa-apa, udah biasa kita humming, mendengar suara dari dalam. Jadi kita bisa kontrol pitch lebih bagus. Jadi humming is my number one go to exercise atau vocalizing. Nomor 2 yang aku cinta banget adalah lip trill. Biasanya aku menggunakan arpeggio seperti nah ini drill yang mungkin nggak langsung bisa sialnya aku beda karena kan ini apa hubungannya gitu kan. Mas boleh request lagi Mas, Boleh, soalnya enak boleh. banget tuh Mas. Iya. Ini nggak nyambung sama nyanyi sebetulnya.
ngapain kita tahu-tahu nyanyi. Tapi semua koordinasi otot yang kita lakukan saat kita lip trill, diafragma kita, rileksnya otot wajah kita, itu semua secara nggak langsung pas kita nyanyi, kok lebih enteng ya nyanyinya gitu. Jadi lip trill itu keren banget. Bahkan kita cari deh, kita search deh lip trill di YouTube. Itu yang ngelakuin Celine Dion, bintang-bintang film. Karena mereka ngerti dengan pentingnya dan beneficialnya latihan lip trill. Oke. Yang ketiga, ini paling dahsyat dan nomor 1 deh nih kalau teman-teman dengerin penyanyi mau belajar teknik vokal, kulik yang namanya mixed voice. Mixed voice. Iya. Ini adalah jembatan antara chest voice kita dengan head voice kita. Area bahaya, Mas. Semua kejadian-kejadian kecetit, fals, kepleset itu di area itu. Di area jembatan antar, karena dia langit-langit chest voice kita. Ini nih. Nah, itu kita men-tackle-nya dengan mixed voice, yaitu setengah head voice, setengah chest voice. Jadi kita bisa gitu. Tanpa harus atau tapi jadi dia nyanyiin lagu-lagu yang tinggi, dia nggak maksa, dia nggak capek, tetap enak didengar. At least punya opsi deh gitu. Kalau misalnya ada lagu yang mengharuskan dia teriak, silakan teriak. Tapi ada opsi untuk melakukan dengan mixed voice. Kalau misalkan kita nyanyi 20 lagu, masa mau teriakin semua? Ya kan nggak bisa. Kabur penonton. Suara juga kabur. Iya. Jadi kita punya opsi untuk menggunakan mixed voice supaya punya lebih safety. Oke. Jadi 3 itu, Mas. Humming, lip trill, dan belajar mixed voice. Terakhir, tapi sebelum pertanyaan terakhir gue lontarkan, gue mau request boleh, disclaimer. Okay. Lo harus menjawabnya dengan oh my God. head voice. Kok takut sih? Ya, head voice ya. Okay. Jawabnya head voice ya. Oke, siap, Mas. Untung masih ada head voice ini. Kan lo melatih, mengajar, jadi mentor, jadi coach, kan memerlukan kemampuan komunikasi. Apa sih 3 elemen? Kok iyahnya pakai suara? Lupa. Sebutkan 3 komponen penting dalam berkomunikasi yang really matters most for you as a Indra Aziz. Pakai head voice banget, Mas. Iya dong. Oke. Number 1, mendengarkan. Jadilah pendengar yang baik. Nomor 2, jangan buru-buru bereaksi terhadap apapun itu. Nomor 3, nurut sama Mas Erwin kalau disuruh ngomong kayak gini. Itu udah pasti sebuah ya begitu, Mas, kurang lebih.